Oke guys, kembali lagi di DDS yang keempat ya. Oke, ini udah cepet banget ya. Jadi pembahasan kita hari ini KFC. Oke, jadi ini kan lagi jadi topik perbincangan ya. Dan mungkin sebagian dari kalian, apalagi yang pemula dan investor ya, yang pemula lah lebih tepatnya, kalian masih mungkin taunya cuma KFC itu jualan ayam gitu loh. Tapi enggak juga ya guys ya. Jadi ini kita bakal bincang-bincang di sini, diskusi soal saham ini, dan biar bisa nambah knowledge kalian juga gitu loh ya, wawasan kalian. Oke guys, jadi sekali lagi gue bilang disclaimer on seperti biasa, ini bukan ajakan untuk jual dan membeli ya, ini cuma edukasi ya. Oke guys, jadi kita langsung masuk saja ya. Apakah fast food TBK bisnisnya cuma jualan ayam goreng? Enggak guys. Oke, mereka tuh punya nama Taco Bell juga ya. Taco Bell tuh kan kalian pasti kalian tahu juga Taco Bell ya. Itu yang kayak taco lah, tacos, nachos gitu loh, tapi dalamnya ada ayam terus sayur gitu loh. Gue udah pernah makan juga, enak cuy. Enak banget sih, jujur aja sih. Gua kalau nanya gua apakah gua demen makan kok ya, apalagi gua nge-gym gua ya, tapi sekarang udah jarang lah ya. Oke, kok makan paling satu doang lah udah, tapi kulitnya nggak gua makan. Ya nge-gym guys, oke. Jadi itu ya bisnis mereka ya. Dan apakah simple seperti itu? Ya iya, simple aja bisnisnya, kan gampang dimengerti kan. Jadi ya gerai KFC terus gerai Taco Bell ya, itu kan banyak itu sekarang cabangnya di mana-mana gitu loh ya. Dan di dalam itu ada subdivisionnya lagi tuh, macam drive-thru lah, terus masih banyak lah. Oke, bisnis yang lain lagi ya. Oke, jadi itu aja, simple ya. Dan kalau mau lebih detail ya, kalian baca annual report. Oke, gua memang di sini sebagai teman kalian ngebantu kalian untuk ngejelasinnya secara to the point ya. Tapi kalau mau lebih detail, gua nggak mau gua yang kasih tahu semua. Gua mau kalian juga belajar, oke? Jadi biar itu jadi kebiasaan ya. Jadi karena kita sebagai investor, kita tuh harus tahu bisnis ini gimana jalannya. Oke guys ya. Karena gue mau juga kalian bisa improve lah, cerdas lah, terutama yang pemula yang belum ada macam-macam kayak mau jadi penjaga lilin atau gimana gitu. Kalau udah nama penjaga lilin, kalian tuh nggak bakal peduli kayak ginian gitu loh. Mereka tuh yang penting itu kan harganya doang. Kayak ginian mah nggak peduli. Kalau gue sih peduli, karena gue seorang investor. Gue tuh pure investor. Oke, jadi gue tuh semua perusahaan itu base dari bisnisnya ya, itu paling penting ya guys. Oke. Langsung kita masuk, siapa ownernya. Nah, ini menarik nih. Pasti kalian bertanya-tanya, Bang, kenapa ada Salim Group? Oke, jadi KFC, Fast Food TBK ini ya sebenarnya, dia itu ada di own sama Salim Group juga. Oke, yang pertama tuh paling gede ya, itu pasti Gelail ya. PT Gelail Pratama itu berasal dari keluarga Gelail ya. Oke, jadi mungkin kalian bertanya-tanya, siapa Gelail itu? Oke, itu salah satu dulu ya, itu zaman-zaman dulu itu salah satu orang terkaya di Indonesia itu. Oke, itu keluarga yang wah, tajir lah pokoknya lah ya. Oke, kaya. Nah, mendiang namanya Gelail ya. Oke, beliau yang pertama kali memasukkan franchise KFC ke Indonesia, yaitu 1978. Oke. Nah, sebenarnya itu sebelum KFC mereka tuh udah punya gerai, itu supermarket. Supermarket Gelail ya namanya, Gelail Supermarket gitu loh. Ya, jadi dari supermarket mereka ekspansi ke waralaba KFC gitu loh. Jadi kita harus mengingat mereka juga gitu loh. Kalian bisa makan KFC sampai hari ini pun itu berkat mendiang beliau ya. Oke, beliau sudah meninggal. Oke, jadi sekarang yang terusin itu anaknya Ricardo ya, Ricardo Gelail. Oke, jadi kalian ini nambah wawasan kalian juga ya. Nah, terus Salim Group gimana? Nah, Salim Group tuh masuk ke dalamnya juga. Oke, jadi kalau untuk komposisi pemegang sahamnya guys ya, kita cek dulu. Kalau nggak salah Salim Group itu dia punya 35% melalui Indo Retail Makmur International TBK ya. Itu kode sahamnya DINET. Oke, itu Holding Investment Company ya. Jadi itu terafiliasi sama Pak Antoni Salim. Oke. Nah, pengendali udah pasti PT Gelail Pratama, udah pasti. Keluarga Gelail ya lebih tepatnya ya. Jadi mereka ya. Jadi untuk komisaris ya GCG juga semua itu rata-rata hampir dari keluarga mereka juga ya. Jadi kalau misalkan kalian nanya gini nih, apakah GCG bagus? Ya menurut gua bagus lah. Karena kan ini boleh dibilang udah kayak bisnis keluarga juga gitu loh. Itu kan dinasti bisnis mereka juga jadinya, kayak kerajaan bisnis mereka gitu loh. Dimana kalau lu nanya gua GCG-nya, kalau lihat dari sepak terjang zaman dulu ya, sebelum kita COVID ya, labanya gede-gede loh. Labanya gede. Itu menandakan bahwasannya kan GCG bagus. Sampai hari ini mereka udah ngelewatin berapa masa krisis, masih ada kan? Fast kan gitu loh. Terus Pak Antoni Salim di dalam.
Pak Antoni Salim di dalam, kalian kan udah tahu GCG Group Salim Group itu gimana? Bagus, bagus kan? Apalagi yang jadi komisaris utamanya di sini adalah Pak Antoni Salim. Jadi kalian udah bisa ngejak sendiri lah ya. Kalian sebagai investor juga mesti bisa menilai ya, dan menganalisa sendiri juga apakah GCG bagus atau enggak. Kalau gua sendiri pribadi itu udah bagus. Ya, oke. Apalagi reputasinya bagus gitu loh ya. Ayo kalian lah Salim Group, ICBP-nya gimana, INDF-nya gimana, kan bagus-bagus semua itu. Itu blue chip semua itu perusahaannya itu gitu loh ya kan. Oke. Jadi secara GCG sih gua no problem. Gua nggak ada masalah sama sekali. Kalau ini undervalue, udah gua gas sih. Serius, kalau DPBV di bawah 1 aja, demen gua. Soalnya ini perusahaan bagus gitu loh ya. Oke. Next, dari mana Grup Salim punya bursa sahamnya? Tadi udah gue bilang, dari Dinet ya, Indo Retail Makmur Internasional Tbk. Oke, jadi itu kalian catat ya. Jadi biar kalian tahu, biar kalian ngerti ya. Kalian jangan lihat, loh kok Pak Antoni Salim di dalam sini. Jadi kalian harus ada tambah wawasan lagi ya. Dinet, oke, itu terafiliasi dengan Pak Antoni Salim ya, dari sana. Oke, itu holding investment company, sekali lagi gue bilang ya. Next, secara bisnis yang mana kita harus pertimbangkan sebelum beli sahamnya untuk investasi? Nah, ini menarik. Pasti kalian yang pemula dan investor ya, yang sebagian belum tahu ya. Secara bisnis kita harus pertimbangkan apa yang dulu nih sebelum beli saham ini. Oke, yang pertama, sebelum tahun 2020 itu laba bersih mereka itu 241 miliar cuy. Gede. Dengan gerai sebanyak itu. Itu 2019 loh. Sekarang kan gerai pasti tambah banyak. Oke. Itu pasti tambah banyak itu. Ya. Nah, masuk pandemi COVID itu rugi. Dan mereka belum turn around. Gitu loh. Gua nggak tahu kenapa, oke. Tapi setelah sekilas gua lihat, kalau nama food and beverage kayak gini memang membutuhkan waktu sih. Gua bilang sih. Mereka tuh nggak seperti kayak produk-produk yang dijual kayak di supermarket dan sebagainya, itu beda banget gitu loh. Nah, terus bisnis utama mereka ini kan di KFC. Taco Bell ada tapi cuma 0,93%. Nanti kalian bisa ngeceknya di annual report, oke? Terus mereka punya supermarket juga gitu loh. Tapi itu nggak gede. Paling gede itu di KFC-nya. Gitu. Ya, nanti kalian baca sendiri semua di annual report itu udah ada semua. Ya, ini gua bantu rangkumin buat kalian, oke? Jadi biar kalian pokoknya ada wawasan dan penasaran, kalian bisa teliti kalau misalnya kalian memang tertarik ya untuk kayak ya tertarik lah untuk melihat saham ini gitu loh ya. Intinya sekali gue bilang ini bukan ajakan jual atau membeli ya, ini edukasi, oke? Jadi biar teman-teman ada pegangan seperti apa ya pandangan dari gua gitu ya. Jadi ini semua juga pandangan gua. Jadi kalau misalnya ada salah kata-kata mohon maaf, dan juga kalau ada yang kurang tolong ditambahin seperti biasa. Oke guys, let's go lagi. Jadi itu juga satu ya. Belum turn around. Kedua, ada alasannya juga belum turn around. Ada alasan. Tahu nggak bahan baku? Bahan baku itu kan kayak roti-roti ini kan terbuatnya dari mana? Gandum kan. Gandum itu dari mana? Luar negeri kan. Ada harganya, ada benchmarknya, ada dong harga gandum dunia dong, ada dong. Itu lagi naik. Nah, itu satu. Kedua, sekarang kan lagi ada perang, ya kan? Israel sama Palestina. Dan franchise dari KFC ini diduga pro-Israel gitu loh. Otomatis produk-produk KFC kan bakal ada aksi ngeboikot gitu loh ya. Nah, kalau bener-bener aksi ini dilakukan di seluruh dunia, oke? Apalagi di Indonesia juga ya, diboikot dan sebagainya gitu kan. Soalnya sampai hari ini masih ada beritanya gitu loh ya. Otomatis mereka belum bisa turn around. Belum bisa. Itu yang paling gua mikirin sih. Karena kenapa? Mereka ini kan baru habis kena COVID nih. Habis kena COVID kan bahan baku naik semua nih. Ya, dan semua orang sekarang banyakan lebih suka pesen online daripada makan di tempat. Gitu loh. Itu satu juga. Yang lain lagi apa? Kan saingannya banyak. Ada McDonald. Ada apa lagi? Kan banyak. Ada Carl's Junior. Ada apa lagi? Banyak cuy. Wingstop. Apalagi yang cepat saji kayak gitu, yang deep fried kan banyak. Apalagi sekarang Golden Lamin aja juga udah bisa bikin fried chicken sendiri yang baru itu, yang pedas spicy itu. Oh iya, kita bahas makanan jangan jadi lapar cuy. Oke. Kan jadi banyak tuh saingannya kan. Otomatis saingan makin banyak, merekanya lagi rugi.
otomatis mereka tuh masih belum bisa recover gitu loh. Ya. Tapi kok gua lihat di lapangan langsung, orang-orang masih ada kok makan KFC gitu. Ya. Jadi gue bilang ini cuma matter of time doang ya sebelum mereka bisa turn around, tapi mereka ini lagi kena banyak tekanan sana sini lah gue bilang lah ya. Harga baku yang naik, lagi ada perang, terus ada isu aksi mau ngeboikot dan sebagainya. Itu kan bikin makin susah kan. Oke, tapi gue sih yakin sih ya sama GCG-nya, apalagi Pak Antoni Salim juga di dalam gitu kan. Dan GCG juga nggak berubah gitu loh. Pas mereka profitnya gila-gilaan gede kayak gitu, semua kan GCG masih sama. Masa keluarga sendiri gitu loh ya, melalui masih PT Gelail Pratama gitu loh. Jadi secara GCG sih gue no worries sih, nggak ada masalah ya pribadi ya. Tapi kok secara apa yang kalau misal kita mau beli sahamnya ini, kalau untuk investasi ya, untuk investasi kita ngomong investasi ya, oke, bukan dimainin atau jadi penjaga lilin atau bukan ya. Kalau gue pribadi ya, yang mesti gue pertimbangkan itu keadaan dulu sini. Setidaknya ya, perang itu udah berakhir dulu. Perang damai, otomatis apa? Harga bahan baku turun. Oke. Tapi kalau Rusia sama Ukraina masih perang juga, harga bahan baku bisa naik juga. Jadi lu bayangin, Ukraina sama Rusia perang nih, harga bahan baku naik. Israel Palestina perang, harga bahan baku naik lagi. Kan gila kan, gitu loh. Jadi gua ngerti sih gitu loh. Jadi mereka rugi juga ada alasannya gitu. Nah, ini namanya kita analisa fundamental dari segi bisnis. Oke, guys. Beginilah cara investor melihat saham, bukan harganya aja dilihat gitu loh ya. Oke. Jadi kayak gitu cara lihatnya. Kita bisa menganalisa sendiri gitu. Oke. Itulah yang gue pertimbangkan sih. Jadi kalau misalnya jadi gue saranin kok teman-teman yang memang bener-bener pingin beli kan ya, wait and see dulu aja sih kok gue sih. Karena lihat keadaan juga. Lihat keadaan ini bakal jadi lebih baik atau malah tambah buruk gitu loh. Ya. Karena ada aksi boykot gitu kan yang terbaru gitu loh. Itu. Ya. Jadi saranku sih wait and see, tapi kok teman-teman udah pingin atau gimana ya terserah teman-teman ya. Kok teman-teman ngerti, maksudnya percaya banget ya silakan. Gue nggak ada larang kalian. Kalian mau beli mau jual silakan. Itu bukan duit gue, itu duit kalian semua. Oke. Gue di sini cuma jadi teman kalian, ngedukasi dan nambah wawasan kalian doang. Oke guys, ya. Jadi itu sih harus dipertimbangkan sih ya. Jadi kalian catatin aja dulu. Oke guys, ya. Next. Kira-kira proyeksinya kapan bisa turn around? Nah, ini ya kalau kalian nanya gue ya. Misalnya kalian pingin nih, tapi masih wait and see nih, ya kan? Mungkin kalian ada bertanya nih, Bang, kira-kira kapan proyeksinya ya? Kok gue ngeproyeksi ya? Secepatnya kita damai, selesai sih. Jadi, misal udah damai nih, oke, Israel sama Palestina udah damai nih, ya. Otomatis harga bahan baku itu bakal turun pelan-pelan. Itu satu. Tapi nggak bisa langsung drop terlalu banyak ya, karena kan Rusia sama Ukraina masih ada berseteru ya mereka ya. Itu udah, oke, satu. Yang kedua, ya, ketika udah nggak ada lagi namanya kayak, ya kalau perang udah selesai, misalnya udah damai lah ya, Israel sama Palestina udah damai, otomatis kan kayak ribut-ribut si boykot gitu kan udah hilang. Karena kayak gini nggak selamanya. Ginian nggak selamanya guys ya, intinya kayak gitu. Ginian nggak ada selamanya. Oke, kok selamanya tuh sih bahaya sih. Enggak. Oke, perang bakal damai pada akhirnya ya. Jadi sekarang kita cuma bisa cukup wait and see aja ya, nunggu keadaan dulu gimana. Oke, jadi kalau misalnya perang udah selesai nih, udah damai. Oke, udah damai, udah nggak ada ribut-ribut aksi boykot lagi nih. Nah, kalau di saat itu kalian pingin, ya silakan. Karena kita nggak tahu nih. Kan ini kan masih belum ada laporan keuangan terbaru keluar gitu loh. Kalau gue sih ngeproyeksi udah pasti rugi. Kalau bener-bener boykotnya merata ya se-Indonesia ya gitu loh. Kan gue mikirnya itu. Tapi kan kita sekarang masih lihat berita-berita kayak cuma kayak mau nutup ini, nutup sana, gerainya kayak mau diboykot dan sebagainya gitu loh. Kan makanya kita mesti ikuti berita juga gitu loh. Jadi proyeksi gue sih secepatnya damai, oke. Di sanalah gue bisa memproyeksikan bisa turn around mereka. Mereka bisa cetak laba lagi, oke, karena jujur bisnis ini cukup tertekan sih gue bilang sih. Udah pandemi, ini lagi gitu kan. Jadi ya kayak gitu. Gue sih proyeksi mungkin 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, kayak tahun depan belum bisa lah. Tahun depan belum bisa. Gue masih gue proyeksi tahun depan tuh
masa-masa recovery mereka. Mungkin masih rugi, tapi rugi udah mulai berkurang. Oke, udah mulai berkurang ruginya itu. Oke. Mungkin kedepannya mereka bakal ada inovasi lagi atau gimana gitu kan. Jangan salah loh. Kalau kalian baca annual report, itu mereka tuh rutin bagi dividen loh. Baca annual report. Makanya gue bilang annual report dibaca, guys. Oke. Bagi dividen kok mereka. Tapi kan sekarang udah enggak. Ya kena ini. Kena masalah dari COVID kok. Terakhir 2019. Gitu loh. Kayak gitu. Nah, kalau kalian baca juga, ya, itu mereka tidak di cash flow lah. Itu semua ada tuh cash flow gimana. Dari sana juga kan baca juga. Oke, gimana cara mereka strategi bisnisnya, apakah mereka investasi lagi jor-joran atau mereka nge-hold, pegang cash lebih banyak dan sebagainya. Kalian baca semua di situ sendiri. Oke, itu PR buat kalian ya. Jadi ini gue kasih tahu aja sebagai teman kalian. Oke. Next. Bagaimana prospek ke depannya? Prospek ke depannya masih bagus. Menurut gue masih bagus. Ini udah lama banget cuy. KFC itu udah brand franchise terbesar di Indonesia untuk fast food. Ya. Jadi lu mau seluruh dunia pun, karena itu seluruh dunia masalahnya. Jadi mau dimanapun di seluruh dunia pun, prospeknya masih bagus gue bilang gitu loh. Apalagi mereka ada nambahan menu-menu baru lah, entah gimana gitu loh. Gue udah lama gak makan sih. Gue udah lama gak makan, ya gue gak tahu menu baru apa lagi. Terakhir kali gue lihat ya ayamnya tuh ada variasi lain lagi gitu loh. Jadi mungkin ke depan ini inovasi KFC ini bakal banyak. Dan gue bilang makanan satu lagi, di tiap negara, oke, itu beda. Ya, kayak beda penyajian lah orang bilang lah. Di Jepang beda sendiri juga gitu. Kan gue dulu waktu kuliah di Jepang, gue suka makan KFC kalau musim dingin ya. Itu enak banget, gila. Dan mereka ada KFC rasa nori. Rumput laut. Asin, cok. Udah KFC Jepang asin, lu tambah nori lagi. Aduh, asin tapi enak. Terus hot and spicy. Enak itu di Jepang itu. Kriuk-kriuk banget itu. Jadi, lu mau bilang di Jepang, mau bilang di Malaysia juga enak KFC. Jadi KFC itu ya, mau dimanapun, mau di Indonesia pun dan sebagainya, dimanapun mereka berada, itu tetap perusahaan fast food terbesar di dunia. Gitu loh. Salah satu terbesar di dunia. Jadi, prospeknya intinya tetap masih bagus guys. Oke, jadi itu saja ya kesimpulan bisa gue bilang. Wait and see dulu, itu aja sih ya. Oke, kalau benar-benar kalian pengen investasi jangka panjang dan seumur hidup, silakan. Oke, itu duit kalian bukan duit gua ya, dan gua nggak ada hak untuk larang kalian. Oke, jadi ya seperti biasa, sekali lagi gue bilang disclaimer on ya, bukan ajakan jual dan membeli. Ini cuma edukasi dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah dari kata-kata gua ya guys. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di DDS berikutnya ya. Oke, bye. Semoga bermanfaat. Selalu analisa, oke? Oke, ya. Itu PR kalian ya. Siap. Gak kelar-kelar ini.